Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kita akan bahas untuk kali ini langsung ke materi pertemuan ke-6, yaitu tentang pengukuran dan pengendalian aset. Jadi kita akan membahas tentang struktur analisisnya dulu, kemudian pengukuran aset, kemudian kita akan membahas tentang EVA versus ROI dan ROA. Ini kita udah bahas sekilas di pertemuan sebelumnya. Kemudian juga evaluasi kinerja perusahaan. Nah, dari struktur analisisnya yaitu di sini apa sih tujuan pengukuran penggunaan aset, merupakan analogi dari jadi tujuan pengukuran penggunaan aset ini merupakan analogi dari tujuan pusat laba yang tadi kita udah bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aset yang digunakan dan untuk memacu para manajer. Terus yang kedua, untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Nah, kemudian para manajer unit usaha ini mempunyai dua sasaran kinerja, yaitu satu, mereka harus menghasilkan laba yang mencukupi dan sumber daya yang digunakan. Kemudian yang kedua, mereka juga dapat menggunakan sumber daya tambahan hanya jika pengguna tersebut menghasilkan tingkat pengembalian yang memadai. Nah, untuk pengukuran aset di sini ada beberapa jenis aset. Yang pertama itu kas. Jadi hampir semua perusahaan itu mengendalikan kas secara terpusat karena pengendalian pusat ini memungkinkan penggunaan saldo kasnya itu lebih kecil daripada di setiap unit usaha itu memegang saldo kas yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan perbedaan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Kemudian yang kedua itu piutang. Di sini manajer unit usaha ini mempengaruhi tingkat piutangnya itu secara tidak langsung. Yang penting melalui kemampuan mereka untuk menghasilkan penjualan dan secara langsung melalui penetapan persyaratan kredit dan persetujuan atas kredit individual dan batas kredit serta melalui wewenang mereka dalam menagih kredit yang telah jatuh tempo. Nah, unsur piutang ini sering dimasukkan pada saldo aktual akhir periode karena meskipun rata-rata antar periode itu secara konsep itu merupakan ukuran yang lebih baik atas jumlah yang seharusnya dikaitkan dengan laba. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu tentang persediaan. Ini sama dilakukan dengan sama halnya dengan piutang, yaitu dicatat pada akhir meskipun rata-ratanya itu berbeda atau bisa lebih baik gitu. Nah, jika perusahaan itu menggunakan tujuan akuntansi keuangan, maka metode penilaian lain biasanya digunakan untuk pelaporan laba unit usaha. Karena saldo persediaan LIFO itu cenderung sangat rendah pada periode terjadinya inflasi. Kemudian yang keempat yaitu modal kerja, ini secara umum. Jadi perusahaan itu memasukkan seluruh aset lancarnya ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Nah, alasannya apa sih? Jadi alasannya yang pertama itu jika unit usaha tidak dapat mempengaruhi utang atau kewajiban lancar lainnya. Tapi metode ini menyatakan terlalu tinggi jumlah modal korporat yang diperlukan untuk mendanai unit usaha. Karena kewajiban lancarnya itu tadi sebagai sumber modal biasanya digunakan seringkali dengan biaya bunganya itu sama dengan 0. Di lain pihak, seluruh kewajiban lancar dapat dikurangkan dari aset lancar. Jadi metode ini menyediakan ukuran yang baik atas modal yang disediakan oleh perusahaan, di mana perusahaan itu mengharapkan agar unit usaha itu memperoleh pengembalian. Seperti itu. Kemudian untuk properti, pabrik, dan peralatan, aset tetap awalnya dicatat pada biaya perolehan dan biaya ini dihapuskan sepanjang umur ekonomis aset melalui penyusutan. Kemudian hampir semua perusahaan itu menggunakan metode yang sama dalam mengukur profitabilitas dan dasar aset dari setiap unit usaha. Nah, kemudian hal ini itu menyebabkan permasalahan serius dalam penggunaan sistem tersebut untuk tujuan yang dimaksud. Lalu ada aset-aset yang disewa guna usahakan.
Di sini lebih ke misalkan kayak sewa guna usaha finansial, yaitu sewa guna usaha jangka panjang yang setara dengan nilai sekarang dari arus beban sewa. Itu ada sama dengan utang yang dilaporkan juga dalam neraca seperti itu. Dan kelima yaitu aktiva yang menganggur. Ini jika suatu unit usaha ini memiliki aktiva yang nggak dipakai atau yang nganggur, itu dapat digunakan oleh unit lain, maka unit usaha tersebut dapat diperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Nah, tujuannya untuk mendorong para manajer unit usaha guna melepas aktiva menganggur ke unit lain yang mungkin lebih memerlukan gitu. Untuk aktiva tidak berwujud, menghitung aset ini lebih ke investasi, kayak misalkan investasi jangka panjang. Itu manajer unit usaha akan memperoleh manfaat jangka pendek yang lebih sedikit dan pengurangan atas pengeluaran untuk pokok pos tersebut. Nah, kemudian untuk kewajiban tidak lancar di sini, suatu unit usaha itu menerima modal permanennya dari kumpulan dana korporat. Nah, korporat memperoleh dana tersebut dari pemberi pinjaman atau investor modal dan laba ditahan. Bagi unit usaha, jumlah total dari dana tersebut itu relevan tapi tidak dengan sumber daya dari mana dana tersebut berasal. Meskipun demikian, dalam situasi yang tidak lazim, pendanaan suatu unit usaha ini mungkin saja merupakan hal yang nggak wajar atau aneh bagi unit usaha itu sendiri. Kemudian untuk pengukuran aset beban modal di sini, biasanya kantor pusat korporat itu menentukan tarif yang digunakan untuk menghitung beban modalnya masing-masing. Kemudian untuk survei praktik biasanya memasukkan unsur aset tetap itu ke dalam investasi pada nilai buku bersih. Nah, tadi yang pembahasan selanjutnya tentang nilai tambah ekonomi atau EVA dan versus ROI dan ROA. Di sini apa sih ROI? ROI itu tadi kita udah bahas di pertemuan sebelumnya, adalah rasio perbandingan tentang tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan kalau nilai tambahan ekonomi atau EVA adalah jumlah uang. Jadi di sini EVA itu bukan rasio, diperoleh dengan mengurangkan beban moral atau capital charge dari laba operasi bersih. Kemudian beban moral itu diperoleh dari perkalian antara jumlah aset yang digunakan dengan suatu tingkat tarif tertentu. Nah, sedangkan kalau ROA atau return on asset di sini adalah rasio keuntungan bersih pajak, yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Keuntungan ROI tadi kita udah bahas, jadi ini aku skip aja. Terus di sini lebih ke kenapa EVA itu tidak memberikan dasar perbandingan semacam ini, tetapi pendekatan EVA itu juga memiliki beberapa keunggulan. Jadi 4 alasan EVA ini lebih unggul dari ROI. Yang pertama, di pertemuan sebelumnya kita udah bahas kalau EVA ini lebih ke seluruh unit usahanya. Jadi memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Dia lebih melihat secara perusahaan secara utuh gitu. Nah, keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI pada suatu pusat investasi itu dapat menurunkan laba keseluruhan. Kemudian juga tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Dan yang keempat yaitu EVA ini berlawanan dengan ROI. Mereka memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Jadi ada beberapa alasan mengapa penciptaan nilai pemegang saham itu menjadi sangat penting bagi perusahaan. Yang pertama itu mengurangi risiko takeover. Terus yang kedua itu menciptakan nilai tukar untuk agresivitas dalam merger atau akuisisi. Dan ketiga yaitu mengurangi biaya modal, sehingga itu tuh mungkin investasinya itu akan tumbuh lebih cepat di masa depan. Jadi mengoptimalkan nilai pemegang saham itu merupakan tujuan penting bagi perusahaan. Jadi mandat terbaik untuk nilai pemegang saham pada tingkat unit usaha adalah meminta para manajer unit bisnis ini untuk menciptakan dan meningkatkan economic value added. Jadi meningkatkan EVA-nya di sini.
di sini ada beberapa pertimbangan tambahan. Kalau ROI untuk evaluasi kinerja adalah nyata dan menyebabkan timbulnya perilaku disfungsional dari para manajer unit usaha. Sedangkan penggunaan EVA ini sebagai perangkat pengukuran kinerja itu sangat disarankan. Tapi EVA ini tidak menyelesaikan seluruh masalah yang berkaitan dengan penggunaan aktiva tetap. Nah, sehingga dengan mempertimbangkan hal ini, beberapa perusahaan itu memutuskan untuk mengeluarkan unsur aktiva tetap dari dasar investasi. Kemudian untuk evaluasi kinerja perusahaan, secara konsep nilai suatu usaha ini adalah nilai sekarang dari pendapatan di masa depan. Nah, dihitung dengan cara mengestimasi arus kas untuk setiap tahun di masa depan dan mendiskontokan setiap arus kas tersebut pada tarif laba yang telah ditentukan. Kemudian analisis tersebut dilakukan untuk 5 atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Jadi laporan-laporan ekonomi itu dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini disebut juga dengan break-up value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham jika masing-masing unit usahanya itu dijual. Nah, laporan itu menunjukkan unit usaha ini menarik atau enggak, dapat mengindikasikan apakah mereka menarik bagi investor atau tidak, seperti itu. Nah, perbedaan yang paling nyata antara kedua jenis laporan tersebut adalah laporan ekonomi ini lebih berfokus pada profitabilitas di masa depan daripada profitabilitas di masa yang lalu, seperti itu. Nah, untuk suatu tujuan penting suatu organisasi bisnis, ini kan yang tadi mengoptimalkan tingkat pengembalian atas ekuitas pemegang saham. Nah, di sini tidak praktis untuk menggunakan pengukuran semacam guna mengevaluasi kinerja para manajer unit usaha ini secara per bulan atau kuartal gitu. Sedangkan untuk menghitung tingkat pengembalian adalah pengukuran yang paling baik atas kinerja para manajer unit usaha. Di sini nilai tambah ekonomis secara konsep lebih unggul daripada tingkat pengembalian investasi atau ROI dalam mengevaluasi kinerja para manajer unit usaha. Di sini masih ada beberapa perdebatan sih yang mengenai pendekatan yang tepat bagi manajemen untuk mengendalikan aktiva tetap. Tapi melaporkan kinerja ekonomi dari suatu pusat investasi ini berbeda dengan melaporkan kinerja manajer yang berwenang dalam pusat investasi tersebut. Nah, sampai di sini teman-teman, sekian dan terima kasih. Nanti kita akan review materi untuk materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6 ini di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.